Mengucap syukur untuk musim demi musim, bulan demi bulan yang kita lewati sampai bulan terakhir di tahun 2022 ini. Saudara, kita tahu bahwa kita boleh sampai ke hari ini hanya karena Tuhan. Amin. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari lebih lagi sembah Tuhan, katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu karena kasih dan setiamu Tuhan. Tak pernah layu Mari angkat tangan saudara, sembah Tuhan, katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, lebih luas dari samudra. Sungguh Engkau Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Oh. Tak terbatas kasih-Mu. Lebih lagi sembah Tuhan, katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis. Mari ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tak terbatas kasih
Jemaat Tuhan saja katakan lebih luas. Lebih luas. Lebih tinggi. Lebih lagi sembah Tuhan. Lebih luas. Ini kami umat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyanyikan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau Yesus. Tak terbatas kasih-Mu, oh, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Dari cakrawala sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Sembah Dia, sembah Dia, muliakan nama-Nya. Dengan segenap hati kami datang menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, nyanyikan syukur buat Dia. Nyatakan kebaikan Abba ya Bapa, Kau Bapa kami yang teramat baik selama-lamanya. Oh, sembah Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, nama di atas segala nama. Tiada pribadi yang lain selain Engkau Tuhan. Kami datang pagi hari ini apa adanya di hadapan-Mu Tuhan. Dengan seluruh keberadaan kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan syukur kami atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Saudara berapa tahun mendengar firman Tuhan? Bertahun-tahun ya. Saya cuma ingin katakan satu hal. Kalau saya dan Anda mempelajari kebenaran, tapi tidak pernah mengalami perubahan kehidupan, cuman ada dua kemungkinan. Sekali lagi ya. Kalau saya dan Anda bertahun-tahun belajar kebenaran, tapi tidak pernah mengalami perubahan kehidupan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Anda salah belajar. Yang kedua, yang dipelajari bukan kebenaran. Cuman itu aja. Orang yang belajar kebenaran, pasti hidupnya berubah. Enggak ada yang enggak berubah. Ya,
Saya sudah nggak bisa ngomong kotor lagi, ya. Saya sudah bukan tukang berkelahi lagi sekarang, ya kan? Semuanya berubah dalam hidup saya. Saya mulai hidup mencintai, mengasihi, mencintai walaupun jatuh bangun, saudara. Enggak mudah. Saudara semua pernah mendengar lagu White Christmas? Siapa penyanyi aslinya? Bing Crosby. Ada filmnya yang namanya juga White Christmas. Lagu White Christmas terjual hampir 300 juta kopi. Nah, satu hari memang di situ tidak disebutkan di gedung bioskop mana film White Christmas diputar. Belum 50% di dalam gedung terdengar tembakan 2 kali. Otak seorang gadis ditembak oleh pistolnya sendiri, berceceran di gedung. Semua lari keluar. Polisi huru-hara New York masuk, dan ternyata diketemukan gadis ini bernama Lindsay. Dan yang membuat kaget, nama belakangnya Crosby. Dia anak kandungnya Bing Crosby yang main di dalam film White Christmas. Kemudian diselidiki, kenapa dia sampai bunuh diri di gedung bioskop itu? Karena dia muak dengan permainan peran ayahnya ini. Di rumah begitu kasarnya dengan anak-anak, tukang maki, tukang tempeleng. Tapi waktu main sebagai aktor di film ini, dia sangat manis, hidup dengan keluarga yang manis. Dia nggak tahan, langsung ditembak 2 kali. Selesai. White Christmas menjadi Dark Christmas. Jadi saya harap Natal ini nanti merupakan titik tolak perubahan hidup yang sebenarnya. Amin. Gak ada gunanya kita Natal-Natalan kalau hidup ini gak berubah, saudara, capek. Benar? Ya. Nah baik, kita bangkit berdiri. Tolong bukain saya dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai dengan 30. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai," artinya dia siap untuk meninggal sejahtera sesuai dengan firman-Mu. "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Satu lagi, "yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Amin. Silakan duduk. Kalau kata Advent saya lihat di kamus putus, artinya kedatangan atau sebuah kepastian. Saya ingin berikan 2-3 cerita supaya Anda bisa menangkap secara pikiran rakyat ya, apa artinya Advent. Waktu Amerika perang dengan Vietcong, 70 tentara Amerika terkepung oleh ratusan tentara Vietcong. Tinggal 12 orang. Dan sebelum menyerah, ke-12 tentara Amerika ini mengirimkan berita ke pusat. Tolong, sudah mati lebih dari 50 orang.
Sekarang kami tinggal 12 orang. Dan kemudian jawaban dari markas komando mengatakan, 1 jam lagi pesawat nyampe bersama 300 marinir menjadi bantuan. Untuk nyampe perlu waktu 1 jam. Terus yang 12 orang 1 jam mau apa? Nunggu mati. Akhirnya tetap tembak-menembak, berjuang, bertahan, berperang. Dan akhirnya tinggal 3 orang, baru 300 marinir mendarat bersama tentaranya. Itu artinya sebuah penantian. Kalau Anda mengerti, menghayati kata Advent ini merupakan alat bertahan di tengah krisis ekonomi, saudara. Contoh yang kedua, lebih mudah lagi. Pasangan suami istri pergi bekerja. Punya 2 anak, umur 7 dan 9 tahun. Mereka biasa ditinggal, saudara. Tapi kira-kira 20 menit sebelum orang tua ini nyampe ke rumah. Dari siang mereka telepon, "Mama cepat pulang. Di kamar di rumah ini ada 2 ekor ular kobra." Kami ketakutan, mereka teriak-teriak histeris, saudara. Dan akhirnya mereka menerima telepon, "Tunggu sayang ya, 5 menit lagi papa datang." Emang dalam 5 menit mereka nggak panik, saudara? Panik kan? Mereka harus berbuat apa? Kemungkinan diserang ular mereka mati. Papanya mau apapun tetap 5 menit lagi. Dan akhirnya 5 menit dia datang. Anak ini tertolong. Masa penantian yang mengerikan. Tentara Amerika plus kisah nyata dari 2 orang anak ini. Jadi di dalam menanti perlu apa? Perlu berharap. Perlu berjuang. Perlu bertahan. Dan perlu berperang. Saat ini mungkin Anda menantikan perubahan hidup. Perubahan keuangan. Perubahan kesehatan. Perubahan pernikahan. Menanti itu bukan hanya berdoa, dengar baik-baik. Berdoa harus. Tapi kalau Anda menanti cuma dengan berdoa, konyol banget, saudara. Mereka berharap, bersabar, berjuang. Lari kamar 1, kamar 2. Tentaranya berlindung. Siap tetap mati. Itulah kata Advent. Jadi kalau Advent ini kita terapkan dalam hidup, ini merupakan alat bertahan di masa krisis. Amin. Nah sekarang Anda perhatikan, saya akan mulai. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Perhatikan, kenapa kalimatnya tidak ngomong saleh dan benar. Saleh belum tentu benar. Saleh itu jubah agama, jubah kepalsuan. Enggak saleh, disaleh-salehin. Iya kan? Senyum, enggak boleh kelihatan giginya. Iya kan? Ngomong harus rohani. Wah capek sama orang-orang begitu. Kalau Anda benar, Anda bisa saleh. Tapi orang saleh belum tentu ada di dalam kebenaran. Itu cuma jubah agama. Ya, jadi enggak usah sok-sok saleh lah. Banyak teman-teman masih ngerokok, saudara. Ketemu saya rokoknya dibuang, lari. Lo ngapain lari? Ini gua beliin rokok aja. Wah ngerusak tenggorokanmu sama mulut-mulutmu sendiri kok. Gak usah gitu. Kalau orang itu belum bisa ngelepas rokok ya biarin. Amin. Jadi kita ini jangan gampang menghakimi supaya orang gak memalsukan diri. Amin. Kasihi. Berikan kesadaran. Yang ngerokok aja. Mau cerutu kayak mau pipa besi kayak. Gak pusing saya kok. Cuma kan ngerokok itu merusak paru-paru, itu aja loh, ya kan? Jadi jangan semuanya dihubungkan dengan Tuhan, dan semuanya. Ada hukum dunia, ada hukum Tuhan. Yang menantikan penghiburan bagi Israel. Orang dia sudah tua. Roh Kudus ada di atasnya. Ini cerita penuh dengan Roh Kudus, saudara. Yang kedua, naik lagi, 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh siapa? Oleh tetangganya?
oleh RT RW-nya, enggak, oleh Roh Kudus, bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Waktu Yesus itu jalan di atas air, kapalnya kena gelombang kan. Kenapa Yesus tidur? Kok enggak panik? Karena Yesus tahu matinya disalib, bukan mati tenggelam. Amin. Jadi makanya dia tidur aja gitu loh. Ya. Terus, jadi di sini dia tidak akan mati, dan itu penyataan Tuhan, itu suara Tuhan sebelum dia melihat Yesus. Naik lagi ketiga, ke-27, ia datang ke bait Allah oleh karena siapa saudara? Karena Roh Kudus kan? Terus saudara datang ke sini karena apa? Oh, dari saya tadi di rumah habis ribut, Pak. Mendingan ngelihat Pak Pengki dongengnya menarik, ya kan? Pulang bisa kia-kia kuliner. Sumpah gua lihat suami itu. Jangan saudara, ke gereja itu harus punya kemurnian. Amin. Saya rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Saya ada di sini karena saya rindu untuk berbagi kebenaran. Kemudian apa? Waktu dia ada di gereja, ketika Yesus yang masih anak-anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Yesus pun tunduk kepada hukum Taurat. Kita naik lagi, perhatikan ayat 28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya apa? 29. Sekarang Tuhan, gak usah semenit lagi. Kalau engkau cabut nyawaku, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Jadi waktu dia ada di gereja, Yesus masuk dibawa oleh Maria. Diambilnya anak itu, diangkat, dan dia berkata, Tuhan, sekarang kalau Tuhan cabut nyawaku, enggak apa-apa. Aku sudah menanti sekian puluh tahun untuk melihat juru selamat. Sekarang perhatikan, gereja menanti Natal. Waduh, sibuk. Sibuk, panitianya 300. Yang kerja cuma 3. Ntar kalau foto 330. Bahkan sampai 3.300, saudara. Ya. Menanti Natal itu mempersiapkan pikiran, jiwa, roh. Saudara, saya mau bikin pernyataan kontroversial. Saudara jangan protes, tapi nanti kita adu argumentasi. Juru selamat itu perlu diselamatkan enggak? Sekali lagi, juru selamat itu perlu diselamatkan manusia enggak? Perlu. Ini pendeta sesat ini. Ntar dulu, saya kan belum selesai ngomong. Waktu Herodes tahu bahwa seorang raja lahir baru, dia mengeluarkan dekret. Anak di bawah 2 tahun, bunuh semua yang laki-laki. Yesus termasuk sasaran pembunuhan. Tapi Allah datang dalam mimpi, dia ngomong begini. Maria, Yusuf, bangunlah tengah malam ini. Angkatlah anak itu. Bawa dia keluar ke Mesir. Jadi jelas kan? Yesus perlu diselamatkan enggak? Makanya jadi orang itu jangan gampang protes, jangan sok tahu. Amin. Lu jelas ayatnya kok. Tapi artinya bukan keselamatan. Yesus yang masih bayi perlu diselamatkan oleh orang tuanya. Ngungsi. Coba kalau nggak diselamatkan, mati nggak dia? Mati, kita nggak selamat, saudara. Jadi kadang-kadang Tuhan itu menghargai kita bukan karena Anda hebat, tapi supaya karyanya, firman-Nya digenapkan. Oke? Ya. Dan dia berkata, sekarang aku mati, enggak apa-apa tuh. Sudah, tenang, enggak apa-apa. Inilah yang disebut masa Advent. Kalau tanggal 25 nanti kita merayakan Natal, sehari atau 2 hari persiapkan hidup ini. Tuhan, kali ini aku ingin berubah. Persiapan, saudara. Bukan pestanya. Makanya masa penantian. Tuhan, ini proyek masih 3 bulan lagi. Tapi hari ini duitku tipis. Nah 3 bulan emang kita sembahyang melulu. 3 bulan kita harus bertahan, kasih pengertian anak-anak. Uang sekolah ditunda dulu, ini ditunda.
Jadi Advent itu sangat benar. Tapi kenapa di GBI nggak pernah dengar kata Advent, saya saudara? Mari kita berbagi ilmu dengan gereja lain. Ya, dengan pengertian dari orang lain. Jangan menganggap diri sendiri paling hebat. Enggak. Saya bisa hari ini karena saya meneliti banyak gereja, banyak agama. Saya belajar, saudara. Di balik kegelapan pasti ada terang. Setuju? Bintang itu nyalanya terang, semakin gelap langit, semakin terang cahayanya. Jadi ini filosofi yang bagus, semakin gelap ekonomimu, semakin terang hati dan pikiranmu. Amin. Jangan duit gelap, otak tambah gelap, hati gelap, lu sak mati lu. Ya, makin gelap langit, makin terang itu bintang. Itulah kehidupan orang Kristen, saudara. Saudara, nanti tanggal 25, buat saya arti Natal itu apa? Teamwork. Loh, masa Natal teamwork? Saya nggak tahu Bapak di sorga itu membentuk panitianya kapan, nggak tahu. Ada panitia dari negeri Irak, dari Iran 3 orang majus kan? Ada panitia dari langit namanya malaikat. Ada panitia di kerajaan namanya Herodes. Ada panitia namanya gembala. Ada panitia namanya apalagi kambing domba. Saudara, Natal itu gak boleh lama. Bayangin kalau Yesus suka Natal ya. 2 tahun di kandang, terus jadi apa dia? Nah, kita ini gereja hobinya Natal. Natal lama-lama indah. Enggak. Kalau Yesus terlalu lama di kandang, dia nanti jadi bingung, saudara. Dia kumpul domba, kumpul sapi, tiap hari gitu terus. Natal cepat selesai. Supaya Tuhan dalam hidup kita cepat bertumbuh. Saya bukan seorang teolog. Tapi saya berani menerobos teolog ini. Untuk menjelaskan kata Advent. Hidup ini kan semua penantian. Kapan gaji gua naik? Kapan suami gua balik? Kapan anak saya diterima? Semuanya penantian, saudara. Sampai datangnya momentum. Ya, karena agak panas ya sudah, khotbah saya selesai. Saya nggak panjang-panjang kok, saudara. Ngerti nggak? Lu ngerti nggak ngerti bodoh? Pokoknya sudah selesai. Ya, lebih baik. Sekarang kita putarkan supaya lebih jelas. Kita dengarin agak lama lagunya enak boleh. Whispering hope. Hidup menanti harapan. Hidup dalam kesabaran. Hidup untuk bertahan, berkembang dan berjuang. Amin. Itu loh yang harus kita lakukan sebelum Natal. Oke, sekarang kecilin dikit Rick. Saya mau jelasin. Kita naik 1 poin. Tolong Yohana. Inilah yang disebut Advent. Sebelum kedatangan pasti ada masa penantian. Rasul Paulus berkata, kita menanti seperti orang bersalin. Ada yang hamil sini? Ibu ini hamil enggak? Hamil ya? Berapa bulan? Ini gatel juga suaminya. Enggak, kalau sama suami sendirian enggak apa-apa dong. Ini anak pertama, Mas. Takut enggak nanti melahirkan? Oh, takut loh. Saya itu punya saudara, Bu. Lu punya anak itu 16, Bu. Dari keluarga istri saya. Anaknya yang terakhir lahir waktu apa? Lagi goreng, Bu, keluar jeruat gitu aja. Oh, Tuhan Yesus, sampai hari gumendeng amat sih. Gak pakai sakit, Bu. Untungnya gak loncat ke wajan. Ini bener keluarga istri saya. Anaknya 17, Bu. Lagi goreng, keluar gue. Dia gak kaget diringkesin, gorengannya ditinggal. Jadi sebetulnya enak mana? Punya lebih takut mana? Baru punya anak atau anak ketiga? Ibu-ibu, saya nggak pernah ngelahirin. Cuma saya membuat perempuan menderita, ya saya lah. Nggak apa-apa. Kalau Tuhan sudah memberikan kandungan, Tuhan akan merawat dan memelihara segalanya. Amin. Jadikan dia benih ilahi.
Nggak apa-apa. Seks itu nggak kotor. Sebelum Anda diciptakan, Tuhan mikirin seksmu kok. Perempuan atau laki, bener kan? Yang ngotorin kita. Jadi masa penantian ini memerlukan kesabaran, ketegangan, perjuangan, pertahanan, semua. Inilah menunggu. Perhatikan, naik lagi, klik. Nah, coba baca bareng-bareng, 2, 3. Sudah, tapi belum. Belum, tapi sudah. Itulah Advent. Saudara semua berdoa. Waktu Anda berdoa, rasakan bahwa yang Anda doakan sudah Anda miliki. Tapi begitu amin, nggak ada kan? Nah itulah. Sudah tapi belum, belum tapi sudah. Gak usah dipikir, lama-lama gila kita mikir kalimat ini sudah. Sudah tapi belum, belum tapi sudah. Itulah orang berdoa. Atau gini, di rumahmu ada kaca besar. Nanti ngaca ya, satu badan. Gak usah beli kalau ada aja. Satu hari saya ngaca tanpa sengaja, Bu. Di dalam cermin itu saya, tapi bukan saya. Bukan saya, tapi kok saya. Bener gak? Nanti dicoba. Itu tak terusin, gue mau sinting. Bukan saya, tapi saya. Saya, tapi bukan saya. Itulah hidup. Ya. Masa penantian. Berdoa itu seperti itu. Sampai kedatangannya datang. Kita naik satu lagi, klik. Nah, penantian itu sepanjang tanda panah. Bagaimana kita menunggu sampai momentum itu meledak. Jangan berhenti berdoa sampai momentumnya terjadi. Berdoa naik gaji, sebetulnya berdoa itu sekali cukup dengan iman. Coba kalau seandainya anak saya minta, cucu saya ngomong gini, "Opa, beliin sepeda ya." "Ya, nanti minggu ya, saya beliin." Terus tiap menit dia nanya, "Opa beliin lagi," gue tempelin tuh cucu. Opa ini ngomong sekali gak pernah melenceng, pasti gue beliin. Tapi minggu depan opa lagi sibuk, bener kan? Tuhan itu seperti itu. Jangan bikin kuping Tuhan itu budek karena permintaan kita, saudara. Oke, naik lagi, klik. Nah, di dalam menunggu itu banyak godaan gak? Oh banyak, saudara. Godaannya apa? Godaan ada 2. Godaan yang berasal dari Tuhan dan godaan yang berasal dari setan. Setan pasti ngomong begini, "Ngapain sih lu tunggu-tunggu? Tuhan gak denger." Tapi Tuhan ngomong, "Sabar." Ini ada 2 pribadi yang perang, saudara, ya, antara tempting, cobaan dan ujian. Kalau Tuhan memberikan cobaan untuk membangun Anda, tapi kalau setan memberikan cobaan untuk menghancurkan hidup, itu bedanya, ya. Oke, kita naik lagi. Salah satu godaan terbesar di dalam menunggu momentumnya Tuhan adalah ego is the enemy. Ego itu paling setan banget, ego itu, saudara. Kelihatannya seperti kapal Titanic pecah karena 1/10 es yang kelihatan. Enggak, saudara. Di bawahnya tuh kekuatan iblis tuh, waduh, gila itu. Hati-hati. Dia goda terus. Buat apa sembahyang lama-lama? Hasilnya apa? Tetap gak punya duit kan? Tetap mantumu minta cerai. Mana Tuhan Allah? Saya ingat satu cerita. Ada guru sekolah minggu di Indonesia, pinter kuoi, saudara. Dikirim ke Cina. Kira-kira 40 tahun yang lalu. Wah, komunis masih kenceng, saudara. Dan waktu itu karena dia nggak masuk, dia digantikan oleh seorang guru komunis yang pura-pura jadi guru sekolah minggu. Ya, anak kecil-kecil ini. Dan dia mulai menjalankan strateginya. Ada 60 anak. Dia tanya, "Tuhan ada nggak?" "Wah, ada, Bu Guru." "Tuhan itu hidup nggak?" "Hidup." "Tuhan itu hebat nggak?" "Hebat." "Oke, sekarang kita bertaruh ya. Kalau Tuhanmu hebat, minta siapkan meja plus makanan supaya kita makan." Anak-anak dari tulus sembahyang, saudara. Apalagi bahasa Mandarin kan. Begitu amin, gak ada apa-apa, saudara. Gurunya ngomong, mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Tahu-tahu anak kecil berdiri.
Lause, Bu Guru, kalau aku minta makan dan Tuhan tidak kasih makanan, karena Tuhan tahu perutku masih kenyang. Selesai kan? Jawaban iman seperti itu. Tuhan tahu waktunya saya dan Anda lapar. Ya, oke, hati-hati dengan ego. Semuanya karena ego. Kita naik satu lagi, klik. Saudara tahu ini gambar apa? Gambar lampu dan colokan. Lampu ini bisa nyolokin dirinya sendiri. Hidup ini selalu perlu orang. Di rumah Anda ada listrik? Ada ya? Waktu Anda keluar kerja, kamar dimatiin semua kan? Terus waktu Anda masuk, Anda mau terang atau gelap? Kalau mau terang tinggal nyeklek aja kok. Saudara nggak nanya mana listriknya, tinggal skalalannya aja. On off klik, terang. Atau memang Anda suka remang-remang atau kegelapan ya silakan. Tapi listriknya sudah ada. Tuhan itu sudah ada sebelum Anda ada. Tinggal klik aja saudara. Tapi nunggu. Ya, waktu ngeklik, waktu nyolokin colokan ini ada risiko apa? Kesetrum. Jadi ketidaksabaran sama cari jalan sendiri-sendiri. Ini godaan waktu kita menanti. Gak Tuhan-Tuhanan lah. Prek itu gereja-gerejaan. Buktinya gua ada tahun, 2 tahun berdoa. Gak ada hasilnya kok. Bu ya sabar sedikit saudara. Siapa tahu 2 tahun 1 jam lagi itu diberkati. Lu siapa tahu. Lah kalau 2 tahun plus 2 tahun gak diberkati. Ya apa saya wes lah. Gampang-gampang aja saudara. Tapi Tuhan tetap ada dan hidup. Kita naik lagi. Klik. Nah, ini sebenarnya pelajaran inti. Siapa di sini mengalami peristiwa yang gak enak hari ini? Waduh gak enak banget lah Bapak Enggi. Apa tindakan Anda? Langkah pertama, cari makna di dalam momen atau peristiwa yang Anda alami. Maknanya apa? Jangan emosional saudara. Pelan-pelan, ya kenapa kok begini, yang salah siapa, maknanya apa. Kalau sudah ketemu makna, maka Anda bertindak, itu tanda panahnya. Nah, kalau makna ada di dalam tindakan, tindakan mengendalikan makna, maka hidupmu akan berkualitas, saudara. Jadi setiap peristiwa apapun dihadirkan Gusti Allah, Tuhan Yesus ini untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi jangan terlalu merespon, pelan-pelan dulu. Suami datang marah-marah, ibu jangan langsung nyolot. Ya kan? Belum tentu dia marah-marah, mungkin dia di jalan kesurupan kan kita juga nggak tahu. Kesambar gondoruwu, rok merah, kita juga nggak tahu Bu. Ya, jadi hidup itu jangan emosi. Mikir dulu baru perasaan atau perasaan dulu baru mikir? Mikir dulu ya. Kalau saya mikir dulu. Jangan segala-galanya diambil di hati perasaan. Kenapa hari ini dia nggak nengok saya? Ya memang dia lagi kok cantengan di sini kok. Nengok nggak nengok leher-leher dia, nggak ditengok dia, gue juga tetap pengki kok, ribut aja sih ditengok sama nggak ditengok orang. Oh, udah cuek bebek aja saudara. Amin. Senyum selalu. Ya, hidup ini cuma sekali. Senyum. Jadi momen kalau Anda menemukan makna, makna dilanjutkan dengan tindakan, tindakan akan meningkatkan kualitas hidup. Disitulah saya bersyukur. Apapun terjadi, Tuhan baik. Amin. Ya, oke, naik lagi, klik. Sanktuari. Ada yang tahu artinya sanktuari? Sanktuari itu artinya berdiri dekat mimbar. Hidup ini perlu keheningan. Hidup ini kadang-kadang perlu mencari tempat yang tenang, saudara. Supaya saudara bisa merasakan Tuhan itu ada. Jangan terlalu sibuk, perlu apa sih? Hidup kayak bola bekel, kayak setrikaan kanan kiri. Oh ya tenang-tenang sedikit. Duduk, ngelihat ada cowok ganteng. Wih ganteng lewat, oh gantengan ini. Oh, itu kan lebih enak saudara. Ya, sambil menikmati Tuhan. Hidup itu perlu ketenangan, oke? Berhenti dari kesibukan yang menghancurkan, saudara.
Jadi sanktuari adalah salah satu cara di dalam penantian untuk menemukan ketenangan. Ya, ada di dekat Tuhan, ada di dekat orang-orang yang Anda cintai. Oke, naik lagi. Saya seumur-umur baru melihat tangan ada petanya baru kali ini. Waktu si David bikin ini, oh gila Fit, lu dapat gambar dari mana? Kita baca dulu, nanti saya jelaskan. Ini terakhir saudara. 2, 3. Peta mental bukan perilaku atau sikap. Gini. Satu hari saudara harus ke Surabaya karena dinas. Di sini siapa yang belum pernah ke Surabaya? Angkat tangan yang belum pernah. Ih, norak banget, gak pernah ke Surabaya. Jangan kuper, jangan menghina kota saya dong. Jalan ke sana, telepon Pak Pengki. Gak usah taksi, gue anter, gue kasih makan gratis. Ya, lu telepon. Jangan ya nomor telepon saya aja anda gak punya ngomong ya. Saudara pergi sendiri saudara. Sebagai orang yang pertama kali masuk kota Surabaya. Budaya beda, semua beda. Nah biasanya turis bawa apa saudara? Peta kan? Ternyata yang Anda bawa petanya Cirebon. Saudara puter-puter ini mana rumahnya Pak Pengki? Bu sampai modar ya orang ketemu bu. Jadi kegagalan dan keberhasilan bukan karena kepribadian Anda, soft skill atau hard skill itu membantu. Tapi yang utama adalah salah peta mental. Saudara orang sopan loh. Tanya sama orang Madura, Pak rumah ini gimana? Oh sopan. Tapi karena Anda gak punya petanya, peta Cirebon yang gak pernah ketemu. Banyak orang gagal dalam segala hal. Bukan karena kepribadiannya salah. Tapi peta pikiran, peta keyakinan, peta hatimu salah total. Gak akan nyampe. Saudara, gak akan nyampe. Saya pernah mengalami salah peta. Saudara ke Israel, ya kan? Tapi bawa petanya Beijing sama Shanghai. Ketemu kuburan Tuhan Yesus. Ada kuburannya mau cetung di sana. Nggak ketemu sama cowok lain. Ya, jadi sekarang tolong di awal, di akhir tahun ini perbaiki peta pikiran, peta keyakinan, peta mental. Sebelum saya akhiri, saudara punya acara apa akhir tahun? Ada yang di Hotel Mulia, ada yang di PI, di GI, ada di mana? Pak Pengki kemana? Ya di kamar, mau kemana bu? Ya merenung, mengucap syukur. Setiap akhir tahun ada buku harian, ada buku besar, buku kecil, buku tahunan yang harus kita selesaikan. Tolong evaluasi. Bukan hanya rezekimu, tapi bagaimana kehidupan pribadi saya. Kita merenung, bukan saatnya berpesta. Masa penantian sudah mau berakhir, tahun depan mau datang. Saya kemarin kaget melihat TV, inflasi dunia sudah mendekati 7%. Itu gimana itu mau hidup? Saya pusing. Makin hari makin susah semuanya. Sudah, saya nggak nakut-nakutin. Biar seluruh Indonesia susah. Kalau Tuhan mau berkati Anda dan saya, Anda tetap terberkati. Bukan karena kondisi, tapi karena Tuhan yang saya sembah. Orang lain bilang sepi, gue bilang rame, mau apa? Walaupun tetap sepi. Tapi kalau gue ngomong rame, ya ngomongan gue rame kok. Hidup itu tergantung peta mental kita, saudara. Kadang-kadang saya ke toko jemaat ya, nggak ke toko kebetulan lewat. Gimana bos? Waduh 3 tahun sepi Pak Pengki. Lah sepi kok nggak tutup-tutup. Emang lu kalau ngomong rame gue minta duit dulu. Sorry haram jadah gue nggak akan itu. Tapi mbak ya kalau ngomong rame Pak Pengki ada pertumbuhan. Entar tahun depan gue datang sepi lagi. Tahun depan lagi sepi om. Lo kapan tutupnya? Emang kita bego nggak bisa mikir. Bicarakanlah yang positif. Peta mental yang baik. Amin. Dan yang terakhir kita selesai, kita klik. Ya. Layar pernah dibuka dan layar akan ditutup.
mudah-mudahan awal tahun baru Anda masih ada. Loh, bukankah itu harapan yang pertama, saya masih ada? Lu siapa tahu 29 saya pulang, atau Anda 27 berangkat dulu ketemu Natalan di sana. Hidup tuh nggak ada yang tahu. Makanya hidup tuh nggak usah sombong, setuju? Sudahlah, besok pagi gua bangun, puji Tuhan, makan pecel, makan steak, haleluya. Iya, makan tuh enaknya cuma di sini loh. Steak 1 juta, sini nggak ada rasa. Pecel 5.000 sampai sini, selesai. Lo yang goblok yang beli steaknya kan? Teman saya tanya, teman saya jam tangannya gila, kerja aja jam tangannya yang 3M. Ya dia sugih kok. Saya tanya, bos, jam berapa bos? 10:30 Om. Loh kok sama ya? Saya juga 10:30. Dia tarik tangan saya. Loh emang kenapa Om? Loh iya, situ 3M. Ini 3 juta, sama-sama 10:30 kok. Sing bodoh sapa? Ayo kita mulai berpikir manfaat, kegunaan yang harus mengeluarkan uang. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Kita bangkit berdiri. Bapakku jujur, pikiran kami lelah Tuhan. Emosi kami capek. Rohani kami jenuh. Fisik kami juga capek Tuhan dalam menjalani kehidupan. Kami sudah menantikan begitu lama. Tapi Tuhan sudah datang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Engkau membuat kami menjadi ringan. Menemukan rumput yang hijau. Terima kasih untuk kedatangan-Mu. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati kalau kami boleh merayakan kedatangan-Mu pada tanggal 25 nanti. Di gedung Dian, Tuhan memberkatinya. Hamba-Mu ini berhenti. Tapi Engkau tetap menyertai kami. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara diberkati? Amin. Silakan duduk. Ya. Selamat menyambut Natal. Siapa tahu kita nggak ketemu. Jadi selamat Natal dulu dong. Enggak, maksud saya nggak ketemu. Saudara kebaktian jam kedua, saya kebaktian jam 3 kan nggak ketemu. Pikiran meres terus ya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Immanuel. Terima kasih Tuhan. Immanuel, namanya disebut. Katakan Immanuel. Immanuel, Allah serta dalam kita. Amin. Namanya disebut Immanuel. Mari kita angkat tangan, kita katakan Immanuel. Disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Mari angkat tangan kita sekali lagi katakan sama-sama
disebut Immanuel. Allah serta dalam kita. Amin. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Disebut Immanuel. Kalau kami boleh ada sampai siang hari ini, semua karena Tuhan Yesus yang teramat baik. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami untuk kami boleh mengikuti ibadah-ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami siang hari ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Ibadah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Sehingga di tempat ini mujizat lepas mujizat terjadi dalam hidup kami. Mari, sebelum kita pulang, letakkan tangan kiri kita di dada. Kita sudah ada di penghujung tahun. Kita akan tutup tahun ini, kita juga akan merayakan Natal. Letakkan tangan kiri di dada dan angkat tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Kita bawa dalam doa. Setiap sisa pergumulan kita di tahun ini, bawa dalam doa. Kita mau berdoa untuk masalah pergumulan kita. Kita berdoa, kita boleh tutup tahun ini dengan kemenangan, dengan mujizat, dengan pemulihan, dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk masuk di tahun yang baru. Kita berdoa mulai saat ini, kita minta kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan mintalah, maka akan diberikannya kepadamu. Mari kita minta mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kau sungguh baik, amat baik. Bapa terima kasih. Apapun yang kami bawa dalam doa, Bapa kami yang di surga mendengar setiap doa-doa kami. Bukan hanya mendengar, Engkau Bapa yang baik menjawab. Memberikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih, tingkap-tingkap di langit terbuka untuk kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Pengki Andu. Tuhan kami berdoa, Tuhan berkati kesehatan hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu. Tuhan berkati, berikan hamba-Mu umur panjang, berikan hamba-Mu kekuatan, pakai lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Pastor Pengki Andu. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati pemilik hotel ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Kami berdoa juga untuk kota kami, kota Jakarta. Tuhan berkati. Para pemimpin bangsa ini Tuhan berkati. Indonesia diberkati. Terima kasih. Kami mau pulang. Kami mau meninggalkan tempat ini. Kami arahkan mata hati kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluarga besarmu. Diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan
Dengan tanganmu Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Dan apapun yang kau minta di sisa tahun ini, semuanya Tuhan berikan kepada kita. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang diberkati katakan amin. Sampai kita jumpa minggu depan, kita merayakan Natal di tempat ini. Immanuel, Immanuel.